Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Bruno Fernandes banyak dinilai oleh fans Manchester United, media juga seperti itu. Di awal musim ini ada apa ya? Ada penurunan dan em, hal juga menurut gua ini seiring dengan hasil-hasil yang mengecewakan dari Manchester United di awal musim ya. Artinya ya pertandingan terakhir tidak bisa dimenangkan ketika menghadapi FC Twente. Lalu Manchester United juga gagal mengulangi kemenangan ketika menghadapi Southampton. Gagal mengulangi kemenangan ketika menghadapi Crystal Palace. Di mana di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Southampton, Manchester United ini bisa memenangkan hal tersebut. Nah, ada apa ini dengan Bruno Fernandes? Di mana pemain ini bukan hanya sebagai kapten ya. Artinya kapten saja itu sudah berarti cukup besar. Posisinya di Manchester United bukan hanya di atas lapangan, bukan hanya di dressing room, tapi juga di luar itu semua. Bruno Fernandes juga terlibat dalam latihan mandiri Marcus Rashford ya kan, ditinggung oleh Rio Ferdinand. Tapi kenapa ini kok pemain yang menurut gua berperan besar di Manchester United setelah kedatangannya dari Sporting Lisbon ya, merupakan rekrutan terbaik mungkin setelah Sir Alex Ferguson. Kontribusinya berbicara secara nyata dan jelas. Namun musim ini dia seperti kesulitan. Ini ada apa dengan situasi di Bruno Fernandes? Nah, ada sebuah artikel di The Athletic ya, bahwa memang kemungkinan ini ada situasi uh, technical ataupun taktikal yang berbeda musim ini yang membuat Bruno Fernandes ini belum nyetel banget di situasi tersebut. Uh, Bahwasannya sebelumnya Bruno Fernandes ini juga cukup sering ya membawa Manchester United ini di dalam kemenangan, memberikan key passes, umpan-umpan kunci, assist, most created chances ya. Artinya paling banyak menciptakan peluang bagi Manchester United. Ada banyak kontribusi dari Bruno Fernandes, tapi sejauh ini di musim ini uh, nampaknya ada kemacetan. Kalau gue lihat ya, ini ada kombinasi sih. Pemain yang kontraknya baru saja diperpanjang ya kan di musim panas kemarin. Artinya Ineos, manajemen Manchester United ini melihat Bruno Fernandes ini ya layak untuk diperpanjang. Kenapa bisa seperti itu? Kontribusi diharapkan tetap bisa memberikan kontribusi yang tinggi bagi Manchester United, dan proyeksinya dia masih bisa bermain sampai, kalau dilihat dari perpanjangan kontrak yang terbaru misalnya, dia ini kan diperpanjang sampai dengan umur kurang lebih bahkan di umur 32-33, dimana dia ya artinya Ineos ini melihat gaya permainan dari Bruno Fernandes ini masih tetap bisa apa ya memberikan kontribusi di Manchester United sampai dia berumur 32 ataupun 33. Jadi proyeksi ini ada ke sana. Bukan hanya terkait dengan Erik ten Hag, tapi kalau dalam hal ini sih menurut gua, terutama perpanjangan kontrak dari pemain, ya manajemen Ineos sekarang ini juga memegang hal yang besar terkait dengan keputusan tersebut. Nah, balik lagi nih. Tapi kenapa bisa saat ini Bruno Fernandes seperti ada penurunan yang juga cukup cukup deras ya? Kalau gua melihat secara ringan amatiran, jadi memang ada taktik tadi itu ya, taktik yang berbeda, bahwa sempat ya kan di awal musim false nine untuk Bruno Fernandes, lalu setelahnya dikembalikan lagi nih ke gelandang serang. Tapi Bruno Fernandes juga kadang beroperasi tidak di posisi terbaiknya. Misalnya ketika menghadapi FC Twente sempat dia di drop ke daerah kanan. Lalu sering juga dia diminta untuk turun sampai ke bawah bahkan. Di mana menurut gua
Disinilah situasi masalahnya. Bruno Fernandes posisi terbaiknya ya ada di posisi nomor 10. Dalam formasi 4-2-3-1, dia ini ada di belakang striker. Jadi ya memang atribut utamanya ada di kreativitas uh, untuk mencari solusi membongkar pertahanan lawan. Bukan misalnya ditaruh di sayap atau terlalu sering diminta untuk menjemput bola di bawah. Ketika menghadapi Fulham, gue ingat di partai pembuka, dia ditampilkan di false nine. Ya, seperti tidak ada masalah menurut gue. Dia bisa menciptakan banyak peluang untuk pemain lain pun juga untuk dirinya sendiri. Ketika musim lalu Manchester United memakai false nine, Bruno Fernandes juga tampil berbahaya karena menurut gue dia bermain di area penyerangan. Sementara di beberapa pertandingan terakhir dia juga diminta untuk drop ya ke tengah untuk memperbaiki lini tengah Manchester United supaya ya tidak lepas karena misalnya ada determinasi yang bagus dari tim lawan, ada agresivitas juga dari tim lawan yang membuat lini tengah Manchester United kesulitan. Nah, salah solusinya yang dilihat adalah dengan mendrop posisi dari Bruno Fernandes, dan disitulah menurut gua permasalahan. Lalu bagaimana solusinya? Menurut gua ya ada beberapa pendapat ya, banyak mengatakan oke, Bruno Fernandes diparkir dulu, Bruno Fernandes jangan dimainkan dulu, dicadangkan dulu, bahkan sampai ekstrimnya Bruno Fernandes dijual lagi ya kan. Dijual. Menurut gua ini bukan hal yang realistis. Dia baru saja diperpanjang kontraknya. Gua menilai pendapat jual-jual itu hanya unsur emosional saja ya, tidak realistis karena ya dia baru saja diperpanjang kontraknya gitu loh. Ini hal yang bagaimana mungkin dia baru saja diperpanjang kontrak terus dijual. Ini kan dari sisi manajemen nggak benar kalau itu yang terjadi gitu loh. Sehingga ya nggak masuk hitungan solusi sih menurut gua. Untuk pemain yang baru diperpanjang kontraknya. Artinya memang ya harus ada perbaikan dari sisi teknis. Gue tidak melihat ada masalah di sisi psikis ya ataupun karakter. Bruno membuktikan beberapa musim terakhir bahkan dia memiliki karakter yang kuat ya. Dia juga seorang kapten dari Manchester United. Tapi balik lagi lebih ke teknik, ke taktikal. Bahwa ya kembalikan Bruno ke posisi terbaiknya. Saat ini di Manchester United seperti yang dibahas di artikel The Athletic, memiliki Christian Eriksen, memiliki Mason Mount juga. Tapi gue melihat mereka memiliki kapasitas, memiliki teknis yang bagus, walaupun mereka juga memiliki gaya permainan yang berbeda. Christian Eriksen misalnya berbeda dengan Mason Mount, berbeda dengan Bruno Fernandes juga. Di sisi lain, selain mengembalikan posisi Bruno ke posisi terkuatnya, yaitu adalah posisi di area penyerangan ya, juga gua melihat ada beberapa pemain sepak bola ketika dia tampil drop, dia harus diistirahatkan untuk bisa mengembalikan lagi performa. Ingat ya, tujuannya adalah mengembalikan lagi performa. Bisa diistirahatkan dulu untuk kasus pemain sepak bola secara rata-rata. Tapi ada juga untuk memperbaiki performa tersebut justru ketika dia down diberikan kesempatan terus. Apakah kesempatannya full 90 menit atau mungkin 60 menit, 70 menit, tergantung situasi. Gue ingat betul pemain misalnya seperti Wayne Rooney, pemain yang menjadi legenda dari Manchester United, mencetak gol terbanyak klub ya. Ketika dia tampil buruk, Sir Alex Ferguson itu bukan yang ngedrop Wayne Rooney, justru dia terus dipasang. Akibatnya apa? Dia bisa menemukan titik baliknya sendiri. Dan gue melihat ya, Bruno Fernandes itu termasuk pemain yang seperti itu. Bahkan ketika dia sedang drop lalu dia ditarik, ada kemungkinan yang besar dia akan semakin turun lagi. Apalagi misalnya saat ini posisinya adalah sebagai kapten dari Manchester United. Bang, Harry Maguire juga dia tampil buruk. Dia merupakan skipper ya, artinya kapten dari Manchester United. Dia di drop di bangku cadangan, bahkan ban kaptennya dicopot. Itu kan contoh. Kalaupun itu yang dipakai contoh, maka apa yang dilakukan oleh Bruno Fernandes dibandingkan dengan Harry Maguire, menurut gua bobot kesalahan dari Harry Maguire nih lebih besar. Karena efeknya lebih bisa sampai bahkan ke kepercayaan diri secara kolektif tim Manchester United 3 musim yang lalu katakanlah.
ataupun 3 ataupun 4 musim yang lalu. Sering melakukan blunder yang berujung error. Error artinya peluang bagi tim lawan, bahkan gol bagi tim lawan. Menjadi bulan-bulanan media. Dia sering mengacaukan skema permainan di lini belakang. Individual errornya sangat-sangat besar dan parah. Dan menurut gue secara ringan amatiran, kalau dibandingkan dengan Bruno Fernandes misalnya, ya menghadapi Twente dia tampil tidak maksimal menurut gue, terutama ketika di drop di sayap kanan. Tapi apakah dia tidak berperan? Ada beberapa peluang dia menjadi arsiteknya. Yes, dia tampil buruk, key passingnya tidak seperti biasanya. Bahkan ya X assist bukan XG tapi X assistnya dia juga tidak setinggi biasanya. Tapi dia tetap ada kontribusi di permainan di atas lapangan. Apa ada faktor fisik misalnya? Itu juga gue lihat menjadi salah satu potensi yang mungkin bisa jadi bukan potensi tapi itu gue lihat menjadi salah satu opsi alasan kenapa kok mungkin performanya turun. Loh, kenapa kok fisik, Bang? Ya dia termasuk golongan pemain yang tidak ikut preseason, ya kan? Dia tampil di Euro, dia tidak ikut preseason secara penuh, walaupun memang kalau dilihat dia memiliki catatan yang sangat bagus nih di situasi kebugaran, jarang absen karena cedera. Nah, balik lagi, kalau gua lebih berpikir soal teknis nih, soal taktikal. Ada hal yang berbeda dari musim sebelumnya, akhir musim lalu dan juga awal musim ini dan saat ini. Peran dari Bruno Fernandes. Sehingga gue sih berharap ya misalnya di situasi ada Joshua Zirkzee dan Bruno Fernandes bermain secara bersama, tidak perlu keduanya ini bersama-sama turun ke lini tengah misalnya. Salah satunya saja. Dan ya tempatkan Bruno lebih untuk penyerangan. Dan dari situ butuh lini tengah yang lebih kuat. Oleh karena itu gue sebenarnya berharap banyak nih dengan adanya Ugarte ya, bisa membuat ya pemain penyerang Manchester United, artinya penyerang ini bukan hanya Joshua Zirkzee ataupun Rasmus Højlund, tapi termasuk juga Bruno Fernandes. Ini tidak perlu sering-sering turun ke bawah ke lini tengah karena ya ada pemain yang dalam tanda kutip bisa diandalkan untuk memenangkan lini tengah tersebut. Menarik ya terkait dengan Bruno Fernandes ini. Faktanya dia merupakan pemain yang kontribusinya sangat-sangat vital bagi Manchester United. Harapan gue tentu saja ya dia bisa bangkit ya. Seperti yang Erik ten Hag katakan di salah satu wawancaranya bahwa dia percaya Bruno Fernandes akan menemukan kembali permainannya. Gue berharap pun juga seperti itu. Sama seperti musim-musim sebelumnya di mana gue berpendapat bahwa permainan Manchester United itu masih sangat bergantung ke Bruno Fernandes. Ketika Bruno tampil buruk secara kolektif, kemungkinan besar Manchester United juga akan tampil jelek. Di 2 musim lalu gue sebut bahwa sumbu tersebut ada pada Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Musim ini nampaknya sisi dari Casemiro ini perlahan diganti oleh seorang Lisandro Martinez. Itu yang gue lihat ya untuk lini pertahanan. Walaupun dia tampil sebagai center back, tapi dia juga memiliki keterlibatan yang sangat tinggi di sisi pertahanan Manchester United. Gue melihat belum Ugarte tapi lebih ke Lisandro Martinez. Dan tetap untuk lini penyerangan pada Bruno Fernandes. Ketika sumbu ini tampil buruk, kemungkinan Manchester United akan tampil tidak maksimal. Tapi ketika 2 pemain ini bisa tampil dengan permainan terbaiknya, Manchester United sangat mungkin mendatangkan atau mendapatkan hasil yang lebih positif. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.